Assalamualaikum Ananda semuanya. Apa kabar hari ini? Baik? Baik, Bu. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep. Baik. Sebelum belajar kita doa dulu. Silakan Zahra pimpin doa dulu. Pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep arus listrik. Untuk absensi udah Ibu bagikan di Google Form-nya di WA grup kita ya. Jika ada listrik yang putus di rumahmu, apakah nanti lampunya atau alat-alat listriknya dapat menyala atau hidup? Bagaimana Ananda? Tidak, Bu. Oh tidak bisa ya. Oke. Nah Ibu akan memberikan share screen dulu. Ibu tampilkan dulu apa yang mau kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menyelidiki keberadaan arus listrik dalam suatu rangkaian listrik, membedakan antara potensial listrik dan kuat arus listrik, membandingkan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup, menganalisis syarat terjadinya arus listrik dalam suatu rangkaian, kemudian menggunakan ampermeter dan voltmeter pada rangkaian, kemudian menerapkan konsep arus listrik dalam menyelesaikan masalah. Baiklah, Ibu akan menampilkan video cara penggunaan pet. Silahkan disimak video berikut. Baiklah, ini videonya, silahkan simak dulu sebentar. LKPD-nya dan bahan ajar sudah Ibu bagikan di WA grup kelas 91. Jadi silakan Ananda lihat WA grupnya, silakan lihat LKPD, kemudian Ananda kerjakan pertanyaan yang ada dalam LKPD, yaitu tentang arus listrik dapat mengalir, kemudian mengukur beda potensial, mengukur kuat arus listrik. Kalian buat nanti di dalam buku catatan IPA-nya. Selamat mencoba Ananda. Kita masuk ke sesi Zoom kedua. Setelah Ananda melakukan pengamatan pada pet tadi, kita lihat WA kita. Sudah dikirim tadi semuanya jawaban tadi ya? Kita lihat dulu. Ini udah dikirim hasil pengamatan dari Rifa ya. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu diskusi. Ayo, siapa yang mau menampilkan hasil pengamatannya tadi? Ayo silakan. Tunjuk tangan, siapa yang mau? Silakan. Rifa, silakan. Nabila atau Serli, siapa yang mau dulu? Silakan Rifa. Yes. Arus mengalir dari kutub positif baterai melalui saklar menuju lampu dan mengalir ke kutub negatif baterai. Ya. Yang kedua, syarat terjadinya arus listrik dalam rangkaian: 1. Ada baterai, 2. Ada lampu, 3. Kabel penghubung, 4. Saklar harus tertutup. Yang ketiga, voltmeter dipasang secara paralel dan ampermeter dipasang secara seri. Ya, jadi voltmeter dipasang secara paralel dalam hambatannya dengan hambatan listrik atau dengan lampu, dan ampermeter dipasang secara seri dalam rangkaian. Ya. Serli bagaimana? Apakah jawabannya sama atau berbeda dengan jawaban dari teman kita yang dua tadi? Sama, Bu. Sama, sama jawaban Serli ya. Oke. Untuk membuktikan percobaan tadi, silahkan kalian baca literasi yang ada di bahan ajar, di buku paket, dan buku literasi kita. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai konsep arus listrik. Perhatikan share screen Ibu di bawah ini. Jadi dari hasil pengamatan kita pada pet tadi, pada baterai ada beda potensial. Nah, beda potensial itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik sebesar satu satuan. Yang dapat dirumuskan dengan V sama dengan W per Q. Kemudian kuat arus listrik itu dapat didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir pada suatu pengantar tiap satuan waktu dalam rangkaian tertutup.
Jadi kira-kira kalau rangkaiannya terbuka, bisa arus listriknya nanti mengalir? Tidak, Bu. Betul sekali. Oke, jadi kuat arus listrik itu dapat dirumuskan dengan rumus I sama dengan Q per T. Apa rumusnya tadi? I sama dengan WE Q, WE Q per, Q nah, Q per T. Ya. I sama dengan, ulang lagi apa tadi Nabila? I sama dengan, masih ragu-ragu sepertinya. I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T, muatan di waktu, ya. Itu rumusnya. Siapa yang mau menyampaikan apa yang bisa dapat disimpulkan? Siapa yang duluan mau menyampaikan kesimpulan? Ya, Nabila, silakan. Arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian tertutup. Ya. Yang kedua, volt digunakan untuk mengukur beda potensial listrik dan disusun secara paralel dengan lampu. Dengan baterai boleh, dengan lampu boleh. Ada yang mau menambahkan kesimpulan yang kedua? Silakan. Siapa yang mau? Ya, Rifa, silakan. Kesimpulan kedua, arus mengalir dari kutub positif baterai melalui saklar menuju lampu dan mengalir ke kutub negatif baterai. Nah, arus mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif gitu ya, melalui rangkaian listriknya. Boleh. Apalagi? Siapa lagi? Untuk kesimpulan yang kedua dari pelajaran kita ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, angkat tangannya. Rifa, silakan. Ayo. Kesimpulan kedua yang bisa dapat kita ambil adalah arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan arus elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, jadi arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Boleh dengan kata lain seperti ini. Yang kutub positif memiliki potensial tinggi, sedangkan kutub negatif memiliki potensial rendah. Jadi arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke titik yang memiliki potensial rendah, seperti itu. Atau dengan kata lain dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, sedangkan arus elektron kemana tadi mengalirnya? Dari kutub negatif ke kutub positif. Dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi berkebalikan arahnya ya. Jadi dengan kata lain, syarat arus listrik dapat mengalir dalam sebuah rangkaian listrik harus ada lampu, baterai yang pertama sekali dulu ya. Baterai yang menghasilkan sumber energinya atau menghasilkan arusnya, ada kabel penghubung, ada lampu, dan harus ada saklar dalam keadaan tertutup. Tadi kamu udah cobakan, kalau misalnya saklarnya kita lepas atau kita putus, apakah arus listriknya dapat mengalir tadi? Tidak. Tidak, betul sekali, tidak dapat. Jadi jawaban yang di awal tadi sudah kita temukan bahwa arus listrik itu mengalir dalam rangkaian tertutup. Tidak boleh kita buka. Kalau kita buka tadi, dia tidak akan hidup lampunya. Jadi terjawab sudah pertanyaan di awal tadi. Baiklah, sudah dapat 3 kesimpulan tadi. Maka pada pembelajaran selanjutnya kalian akan mengisi evaluasi nanti di Google Form-nya yang akan Ibu kirim nanti di WA-nya ya. Untuk memahami materi lebih lanjut, Ibu akan memberikan latihan pertemuan 1 yang akan Ibu kirimkan nanti ke WA grup kelas kita ya. Jadi dalam bentuk Google Form. Jadi tinggal mengisi saja lagi. Nanti dikumpul 1 jam setelah ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pada pertemuan 2 tentang hambatan listrik. Baiklah Ananda, materi kita sampai di sana dulu. Di akhir pembelajaran kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke? Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore.